Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan sebagai bukti Tuhan menggenapi janjinya untuk memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang percaya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami memperingati akan kenaikan-Mu ke surga, menyatakan Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau mengatasi segala langit. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala hormat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menyembah memuji Engkau. Tuhan, kami merindukan pujian penyembahan kami itu boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati Engkau Tuhan. Dan terlebih juga nanti kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati persekutuan kami, Tuhan memberkati ibadah kami. Dari awal sampai selesai kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari kau yang merindukan Roh Kudus, buka hatimu saat ini. Haleluya. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar,
Oh, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Penuhi setiap hati kami. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Urapi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kau memperbarui hati setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini, mari buka hatimu. Biarlah Roh Kudus menjamahmu saat ini, memenuhimu. Kita masih kita marah, masih kita marah. Haleluya. Yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Yesus. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Katakan kau dipuja. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan. Kau bertahan atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Katakan ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Raja segala. Sekali lagi katakan ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Raja segala raja segala raja, Raja segala. Katakan Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala. Kami berikan kemuliaan sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Katakan Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk turun-turun, kehadirannya datanglah, bersyukur padanya.
bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, jabati keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Kali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia pencipta dunia. Dia membentuk turun-turun, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jabatu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, jabatu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus, Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar. Terima kasih ya Tuhan. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Yesus. Selama-lamanya kami mengagumi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan. Haleluya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur. Terima kasih kalau kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan kami belajar untuk selalu melakukannya. Kau mengurapi hamba-Mu ya Bapa, sampai selesai pemberitaan ini tetap kami mohon Roh Kudus menguasai kami dan menjauhkan dari segala gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara, suatu perayaan yang cukup penting. Ya, selain hari kelahiran, kita juga merayakan hari kematian yang tidak bisa kita peringati kemarin karena harus tinggal di rumah, diam di rumah. Ya, puji Tuhan kalau di antara saudara ada yang bisa ibadah bersama-sama. Saya pikir yang di rumah sendirian, ya ibadah sendiri di rumahnya. Dan itu pun kalau niat ya saudara-saudara. Diragukan masalahnya. Kemudian kita juga merayakan hari kebangkitan. Setelah hari kematian, maka 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dan setelah 40 hari kebangkitannya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ayat yang kita baca tadi adalah pernyataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menjalani masa kesengsaraannya. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, aku datang dari Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu datang dari Bapa, turun dari surga. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus itu turun dari surga. Dia sudah ada sebelum Dia dilahirkan. Itu perbedaannya dengan kita semua. Ya, kita ada sejak kita ada di rahim ibu kita masing-masing. Dan kemudian kita dilahirkan. Yang kita rayakan tiap tahun ya, berulang-ulang karena ada ulang tahun. Untungnya tidak ada ulang bulan, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus ada sebelum kelahirannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku ada. Yaitu juga tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus benar-benar berasal dari sorga, dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus ada sebelum segala sesuatu. Segala sesuatu ini ada. Bahkan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, inilah Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia mencipta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu yang pertama Tuhan Yesus katakan, aku datang dari Bapa. Yang kedua, aku datang ke dalam dunia. Ya, Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Apa yang menjadi kehendak Bapa, saudara-saudara? Supaya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya. Dia lahir untuk mati, saudara-saudara. Itu Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Karena itu yang menjadi kehendak Bapanya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapanya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Tapi saudara, bukan hanya karena taat kepada Bapa, maka Tuhan Yesus rela mati, tapi juga karena Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Ya, seperti Bapa mengasihi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal itu. Tapi putra tunggalnya itu pun mengasihi manusia. Yohanes 10 ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, tidak seorang pun mengambil nyawa dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak merelakannya, kalau Tuhan Yesus tidak memberikannya. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Ya, gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di bumi ini. Ya. Aku datang ke dalam dunia. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Setelah rencana Bapa dikerjakan sempurna, yaitu karya keselamatan, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, itu sudah dia katakan jauh sebelumnya, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 33, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi saudara, kenaikannya di surga itu sudah Tuhan Yesus katakan jauh sebelum itu terjadi. Bahkan sebenarnya pada awal-awal pelayanan, ya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali, dia akan pergi kepada Bapa yang telah mengutusnya. Dia akan kembali ke surga asalnya, ya saudara-saudara. Kenaikannya sudah dia katakan jauh sebelumnya. Ya, termasuk juga bahwa dia akan diserahkan, dia akan disalibkan, ya saudara-saudara. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Tuhan Yesus sudah katakan beberapa kali kepada murid-muridnya. Ya saudara, apa yang kita peringati pada hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah suatu fakta sejarah, ya saudara-saudara. Suatu kenyataan, ya. Ada dua orang yang memang tidak pernah mengalami kematian, ya, sepanjang sejarah umat manusia. Yang pertama namanya Henokh. Ya, namanya Henokh, saudara-saudara. Henokh itu hidup bergaul dengan Allah dan kemudian diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tertulis
dalam kitab Kejadian, lalu ia tidak ada lagi ya. Lalu Henokh itu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak dituliskan, disaksikan oleh siapa. Tapi tahu-tahu tidak ada lagi. Ya, bukan karena dia melarikan diri, minggat dan sebagainya. Enggak, saudara. Dia telah diangkat oleh Allah. Itu seorang yang namanya Henokh. Tidak mengalami kematian secara fisik. Yang kedua adalah Nabi Elia. Ya, Nabi Elia juga terangkat ke sorga dengan kereta berapi. Ya, disaksikan oleh satu orang, seorang muridnya, penerusnya, penggantinya yang namanya Elisa. Tetapi berita tentang Elia terangkat ke surga, Elia akan diangkat ke surga itu sudah diberitahukan kepada para nabi yang lain. Ya, jadi jauh sebelumnya itu sudah tahu, mereka sudah tahu hari ini. Nah, mereka mengatakan kepada Nabi Elisa, tahukah engkau bahwa hari ini tuanmu Elia itu akan diangkat ke surga? Dan Elisa juga sudah tahu, saudara-saudara. Sudah tahu bahwa Elia ya pada hari itu akan diangkat Tuhan ke surga. Meskipun yang menyaksikan hanya Elisa, saudara-saudara, tapi beritanya itu sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga pada waktu kejadian Elia diangkat ke surga melalui kereta dan kuda yang berapi, rombongan Nabi itu berkata kepada Elisa. Karena Elisa kembali seorang diri ya dari Sungai Yordan. Mereka mengatakan kepada Elisa, kami akan coba mencari, gitu. Kami akan coba cari. Jangan-jangan nanti dilemparkan itu Nabi Elia itu ke gunung ya, atau ke suatu lembah. Jadi saudara, ini rombongan Nabi agak meragukan berita tentang diangkat ke surga. Jangan-jangan tidak sampai ke surga, sampai ke atas gunung. Nanti kan kasihan itu. Ya, Bapak Elia kita itu. Atau nanti ke lembah. Nah, mereka mencari, saudara-saudara. Mencari selama 3 hari tapi nggak ketemu. Karena memang tidak dilemparkan ya saudara-saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan terangkat ke surga ya ke surga. Ya, angkat ke surga ya ke surga. Itu yang terjadi pada Nabi Elia, saudara-saudara. Benar-benar diangkat ke surga. Dengan kereta berapi dan kuda yang berapi. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu disaksikan oleh banyak murid. Jadi tidak hanya satu, tetapi banyak orang. Mereka melihat bagaimana gurunya itu kemudian terangkat, terangkat, saudara. Jadi gravitasi bumi ini tidak bisa menahan dia. Dan itulah yang terjadi. Ya, suatu keajaiban yang disaksikan oleh banyak orang. Tiba-tiba Tuhan Yesus dengan posisi memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa yang sungguh-sungguh membuat kita murid-muridnya tahu di mana posisi dari pemimpin kita, di mana posisi dari guru kita. Ya, dia kembali ke tahtanya di surga. Karena dari sana dia berasal dan dia kembali ke sana. Saudara, semua yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya benar-benar terjadi. Ya, mungkin tinggal satu yang belum terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua kali di bumi ini. Ya, dia akan turun. Sebagaimana dia terangkat naik, demikian juga dia akan turun kembali ke bumi ini. Saya percaya bahwa satu hal ini pun pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya, saudara-saudara. Mari kita tetap percaya. Ya, sekalipun memang suasana seperti sekarang ya tidak memberikan kemungkinan atau tidak kita dapat beribadah bersama-sama.
Tapi saya percaya bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Kita terus berdoa supaya wabah penyakit ini akan segera pergi, ya, segera lalu dari bumi, dari Indonesia khususnya, dan kita bisa beribadah bersama-sama kembali sampai Tuhan kita Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Ya saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan, tetap setia, ibadah di rumah. Ya kalau tidak bisa bersama-sama ya saudara sendiri, saudara berdoa di rumah, saudara menyanyi sendiri di rumah. Ya tidak peduli suara saudara tidak begitu enak di telinga orang, biarin pokoknya Tuhan mendengar suara kita ya saudara-saudara, karena Tuhan tidak menilai kita seperti kita melakukan seorang yang mau jadi penyanyi. Oh bukan demikian, tetapi mari kita memuji Dia setiap hari di rumah masing-masing dan dengarkan khotbah melalui rekaman-rekaman video yang kita usahakan kita selalu buat. Ya, sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kalau rumah di surga selesai, Tuhan akan datang dan menjemput kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan kembali bahwa semua yang Engkau katakan benar adanya ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan telah naik ke surga, kembali pulang ke rumah Bapa, tapi Engkau akan datang kembali menjemput kami semua yang setia menanti-nantikan Engkau. Berkati segenap sidang jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.